Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diberi tanggung jawab dalam hidup ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita pribadi yang bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan dalam hidup ini? Ketika diberi tanggung jawab, kita harus melaksanakannya dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Diperlukan kecakapan, keseriusan, dan kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Jangan mencari pujian dari manusia, tetapi bekerjalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian, kita akan melihat pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami memohon kasih dan karunia-Mu memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan baik, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, sehingga saat ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Inilah kami ya Bapa, pimpin dan sertai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 66 ayat 16 sampai dengan 20 secara responsoria. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian.
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 117, bait 1, 12, dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang sangat diberkati oleh-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami boleh rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dan kehadiran-Mu itu mendatangkan sukacita dan berkat yang Engkau anugerahkan, berkat sorgawi dalam perjumpaan dengan-Mu, yakni kebenaran firman-Mu, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami, dimanapun kami berada, dalam perjumpaan kami dengan siapapun. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan, berdasarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, Imamat 9, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita buka Alkitab kita, Imamat 9, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Kemudian ia menyembelih kurban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah kurban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah.
isi perut dan betisnya, dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, lalu pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua kurban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menerima tugas apapun dalam hidup ini, pasti tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Apalagi tugas dalam memenuhi panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Karena apa yang ditugaskan harus kita kerjakan sampai selesai dengan harapan berhasil tugas yang kita kerjakan itu, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Baik secara organisasi maupun juga di hadapan Allah yang empunya tugas itu. Dalam bacaan kita ini diceritakan bagaimana Harun dan anak-anaknya ketika diberi tugas dan tanggung jawab sebagai imam di kemah pertemuan. Setelah kita tahu Harun dan anak-anaknya ditahbiskan oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya yang disampaikan melalui Musa.
tugas dan tanggung jawab imam sebagai perantara antara Tuhan dan umat atau bangsa Israel, yakni mereka menaikkan doa, menjalankan ritual ibadah dengan mempersembahkan korban-korban. Dan dalam bacaan kita tadi dikatakan ada korban penghapus dosa, ada korban bakaran, dan ada korban keselamatan. Dan mereka juga mengajarkan Taurat kepada umat. Nah, saudara-saudaraku, Harun sebagai seorang imam harus membakar korban itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan juga untuk umat Israel. Sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi, sesuai yang diperintahkan Tuhan. Harun dan anak-anaknya melakukan perintah Tuhan itu dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada mereka. Rasa tanggung jawab itu ada dalam diri Harun dan anak-anaknya karena mereka mau taat kepada Tuhan. Dan mereka paham benar tugas yang melekat pada diri mereka sebagai seorang imam. Mereka tahu bagaimana cara mengolah korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita membaca itu mulai dari ayat 8 sebenarnya sampai ayat 22. Hal inilah yang membuat mereka cakap, mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka karena lewat pelayanan mereka itu kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Dan Tuhan berkenan atas korban-korban yang dipersembahkan. Harun dan anak-anaknya fokus pada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Mereka tidak melakukan tugas mereka menurut keinginan mereka, menurut kehendak mereka sendiri, tetapi sekali lagi seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Dan ayat 21 katakan seperti yang diperintahkan Musa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, setelah semua ritual mempersembahkan kurban dilakukan, maka dikatakan Harun atau Musa dan Harun keluar dari kemah pertemuan. Dan mereka memberkati bangsa itu. Di sana terjadi dan nampak kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Seperti ayat 23 dan 24 katakan, kita lihat Alkitab kita. Kita lihat Alkitab kita. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Artinya, Tuhan berkenan atas apa yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya karena sesuai dengan perintah ketetapan Tuhan, dan umat Israel semua bersorak-sorai dan sujud menyembah Allah. Saudara-saudaraku, bila Tuhan berkenan, maka apa yang baik dan benar kita lakukan itu akan menjadi berkat untuk pelayannya dan untuk umat yang dilayani. Inilah yang harus kita capai di dalam setiap kita
mengerjakan tugas atau pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Jadi tidak hanya asal tugas dan selesai, tetapi sungguh-sungguh kita rasakan di dalam diri kita ada sorak-sorai sukacita di hati kita. Dan umat yang kita layani mengalami hal yang sama. Kita mentransfer sesuatu yang dahsyat yang terjadi dalam diri kita sebagai pelayan Tuhan. Dan umat yang merasakan mengalami pelayanan itu, dia juga merasakan sukacita yang sama. Ada sorak-sorai dan dia tersentuh hatinya ingin menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika umat menyembah Tuhan, artinya mereka menghormati Tuhan. Dan mereka menyembah Dia. Jadi beribadah kepada Tuhan itu harus fokus. Tidak bisa kita lakukan sambil-sambil. Sambil ngelamun, sambil buka HP, lihat status, kita kirim pesan, atau sambil sedikit bicara, ngobrol, atau bahkan juga sambil ngerumpi. Bahkan mungkin juga kita sambil duduk, angkat kaki, goyang-goyang kaki. Bahkan ada yang meletakkan Alkitab di atas mata kakinya. Kita bisa bayangkan sikap ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Belajar dari Harun dalam melaksanakan tugasnya, rupanya baik pelayan maupun yang dilayani sama-sama harus fokus ketika menghadap dan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau Tuhan berkenan. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap kita menerima tugas dalam segala bidang dan apalagi dalam pelayanan kepada umat Tuhan harus dijalankan dengan segenap hati dan motivasi yang murni. Karena apa? Karena didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi. Setiap tugas dan segala hal yang kita terima dan kita lakukan, tidak ada yang tidak kita pertanggungjawabkan pada akhirnya. Apalagi dalam melayani umat Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mengerjakan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan segenap hati dan tidak mencari kepentingan, keuntungan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Agar Tuhan berkenan dan menyenangkan hatinya serta membawa umat yang kita layani itu bersukacita di hadapan Tuhan dan mereka sujud menyembah Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku, ternyata bila Tuhan berkenan, maka pasti menjadi berkat bagi umat yang kita layani dan mendatangkan sukacita juga bagi kita. Ini saya ulang-ulang supaya kita lebih memahami. Walaupun pelayanan kepada umat Tuhan itu tidak selalu berjalan mulus, kita tahu itu. Pasti ada tantangan, pasti ada kendala yang harus kita hadapi. Melayani banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, ya. Banyak hal yang bisa terjadi dan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Banyak kepala orang bilang berarti banyak pendapat. Dan menyatukan banyak pendapat bukanlah hal yang mudah. Kalau bukan hanya kepentingan Kristus yang menyatukan kita,
maka tidak akan pernah kita bisa bersatu. Kita masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Hanya kepentingan Kristuslah yang dapat menyatukan kita. Kita ada dalam persekutuan umat hanya untuk mencapai tujuan Kristus yang menyatukan kita. Makanya gereja juga dikatakan persekutuan orang-orang percaya. Jadi persekutuan, bukan perseteruan, tetapi persekutuan orang-orang percaya yang berjalan bersama untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya. Belum lagi saudara-saudaraku, dalam menghadapi kendala itu, pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab kita itu belum tentu sama. Sehingga tidak jarang terjadi salah paham, salah kira. Dan akhirnya seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari Musa dan Harun, selain kita harus mau taat kepada perintah Tuhan, memang kita harus paham benar tentang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Maka dengan itu kita akan mengerjakan atau cakap mengerjakan sehingga Tuhan berkenan dan melahirkan sukacita damai sejahtera kepada kita. Ketika Musa berhasil menjalankan tugasnya, kita tahu persis karena mereka fokus kepada perintah Tuhan. Dan itu yang membuat pekerjaan pelayanan mereka atau tugas mereka berhasil. Saudaraku yang kekasih, Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan. Kita bisa baca di dalam Ibrani 4, mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 4. Di perjanjian baru ya. Ibrani 4. Ya, sudah dapat? Ibrani 4 ayat 13. Selain Ibrani 4 ayat 13, kita siapkan lagi ya. Roma 14 ayat 12. Kita siapkan. Setelah kita beri tanda tadi Ibrani 4 ayat 13, sekarang Roma 12. Roma 14 ayat 12. Kalau sudah, kita akan baca dulu yang pertama Ibrani 4 ayat 13. Demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada yang tersembunyi. Semua kita akan memberi pertanggungan jawab. Yang kedua, Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Artinya masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri hidup yang dijalankan dengan segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Tidak ada satu orang pun yang luput. Ya, tidak ada. Semua masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan. Sebagai orang percaya kita tidak ada yang luput untuk memberitakan kasih dan kebaikan Allah di tengah dunia ini. Dan kepada kita dalam segala bidang tugas kita masing-masing. Dan juga terutama sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam pelayanan khusus di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan yang namanya gerejanya.
Marilah kita belajar dari Musa dan Harun yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu fokus kepada perintah Tuhan, dan mereka berhasil menyatakan kemuliaan Tuhan dan membawa umat untuk menyembah Dia. Dan dengan demikian ada sukacita, ada damai sejahtera, makin hari makin terjalin persekutuan yang indah. Makin hari suasana kerajaan Allah di sorga itu yang dikatakan akan hadir di tengah persekutuan kita, akan hadir di rumah tangga kita, akan hadir di mana saja ketika kita ada di sana. Suasana kerajaan Allah yang penuh sukacita, damai sejahtera akan dirasakan oleh siapapun juga. Oleh karena itu benar kata Paulus yang ditulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Sudah dapat? Kolose 3 ayat 23. Demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh tugas yang dipercayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan pada akhirnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Umat yang terkasih, saya berikan kesempatan sesaat bagi Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi, karena yang paling tahu kondisi kita saat ini adalah kita sendiri. Oleh karena itu sampaikanlah isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Masuki doa pribadi sesaat. Kita berdoa. Inilah anak-anak-Mu yang duduk di hadapan-Mu, ya Tuhan. Engkau mengenal mereka satu persatu dengan nama mereka masing-masing. Mereka tertunduk di hadapan-Mu, Tuhan, menyampaikan isi hati mereka, berseru memanggil nama-Mu, ya Tuhan. Sendengkan telinga-Mu, dengarkanlah ya Tuhan.
dan jawablah. Kasihani mereka menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani mereka ya Tuhan menurut kasih karunia-Mu. Dan genapilah janji-Mu di dalam hidup mereka masing-masing, pribadi maupun keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya GPIB, Majelis Sinode, dan seluruh majelis jemaat, baik di kota maupun sampai ke pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati gereja dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia untuk membawa kabar baik agar dunia ini diselamatkan, agar dunia yang penuh dengan perpecahan, permusuhan, tindakan kekerasan, dan semua bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi boleh dipulihkan oleh karena kabar baik keselamatan itu diberitakan kepada semua manusia agar mengalami karya keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar suatu hari kelak semua lutut bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Itulah tugas tanggung jawab gereja yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dan khususnya jemaat-Mu GPIB Bukit Moria. Tuhan, agar kami fokus terhadap panggilan dan pengutusan yang Tuhan tetapkan. Agar kami fokus terhadap tujuan-tujuan-Mu ya Tuhan, menghadirkan jemaat ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dari sektor 1 sampai 10 dalam keadaan mereka masing-masing. Tuhan turut campur tangan dan memberkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, bahkan sampai kepada orang tua. Tuhan, tolonglah. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk presbiter, pendeta, diaken, penatua, agar kami sebagai pimpinan dalam jemaat dapat memberikan pelayanan yang optimal, memberi pengaruh yang baik, sehingga umat yang dipimpin mengerti kehendak-Mu. Dan kami semua menjalankannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Fungsionaris PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, pelkat, komisi, tim, panitia, bahkan seluruh karyawan. Tuhan pakai mereka semua menjadi alat yang baik di tangan-Mu dan mempersatukan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga di setiap perjumpaan kami masing-masing mendatangkan sukacita dan berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua kegiatan yang kami kerjakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sedang berlangsung ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, gerak langkah pelayanan tetap kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lanjutan pembinaan pengurus pelkat dalam rencana peneguhan yang akan dilakukan pada tanggal 29 November. Tuhan turut campur tangan sehingga semua proses berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan perayaan Natal yang didahului dengan Minggu Advent
Tuhan, persiapkan seluruh umat-Mu. Bukan saja mereka mempersiapkan materi, tapi lebih daripada itu, mereka mempersiapkan hati dan kehidupan mereka untuk merayakan Natal, menyambut kehadiran-Mu di dalam hidup mereka pribadi dan keluarga mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Khususnya tim perayaan Natal, gabungan, Tuhan persiapkan mereka dengan baik, sehingga apa yang mau dikerjakan dapat dilaksanakan dan berhasil atas perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa kami yang terus berusaha untuk menyatukan kehidupan anak bangsa dalam kepelbagaiannya yang ada. Tidak mudah Tuhan. Engkau tahu gerakan-gerakan yang muncul akhir-akhir ini yang ingin sekali membuat pemerintahan kami jatuh. Tetapi kami percaya Tuhan akan menopang. Dan seluruh anak bangsa mau bersatu. Mempertahankan NKRI, dan kami boleh hidup dalam persatuan dan kesatuan sebagai satu anak bangsa. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan, sakit penyakit, menggumuli, mencari pekerjaan, anak-anak kami yang menantikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang menantikan buah cinta, buah hati mereka dalam hidup rumah tangga. Tuhan, berikan ketekunan untuk mereka bergumul di dalam Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan di sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk saudara Russell Lasamahu, Bapak Sabarno, Ibu Popi Rompas, Bapak Sukaryanto, Ibu Nike Mamesa, Ibu Mari Haspers, Saudara Jimmy Malawau, Bapak Sugianto Dahlan, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Pontas Pasaribu, Saudara Henrik Karl Kemal, Ibu Sinje Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Bapak Ian Haspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suranti Kemal, Ibu Lisa Saboni, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Henok, Ibu Keti Mamesa, dan Ibu Hili Ahiari yang sudah semakin baik dan akan pulang ke rumah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Biarlah mereka boleh sembuh oleh karena jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan juga seluruh pelayan-Mu di malam hari ini, hamba-Mu Ibu Debbie, dan juga multimedia, Saudara Andy dan Saudara Donda. Tuhan memberkati pelayanan mereka, agar apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab dari Kitab Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah kepada kami. Bapa, kami melihat betapa agung dan mulianya kebaikan-Mu yang selalu memelihara dan menjaga hidup kami di keadaan apapun. Mampukan kami untuk tetap
mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.